Nah, terus undang calon mitra ke pertemuan itu jauh lebih penting ya. Ketemuan itu jauh lebih penting. Kemarin saya Zoom ya, sama Pak Masturi. Sama Pak Masturi, salah satu mentor hebat di bisnis ini ya. Saya ini kan 70% online, 30% offline gitu ya. Nah, beliau ini kan offline, saya tanya, "Gimana tuh Pak Masturi caranya mengembangkan bisnis secara offline?" Gitu kan. "Kok bisa dapat calon mitra dengan cara offline?" Gitu kan. Wah, banyak belajar dan saya praktekkan Pak Masturi. Ternyata ya oke ya. Nanti mudah-mudahan kalau beliau ada bisa berbagi ya. Nah, undang calon mitra ke pertemuan offline Bapak Ibu. Kalau grup kan online, nah pertemuan itu offline, ada home prospect. Home prospect, home itu rumah. Prospek di rumah gitu ya, atau di base camp atau di kantor kalau ada ya. Bapak Ibu bisa mendatangi orang itu ke rumahnya, atau janjian di mana yang sudah ditentukan, atau diundang ke base camp, atau diundang ke, kantor gitu ya. Dan yang paling tepat adalah diundang ke seminar, ya, ke seminar di kotanya Bapak Ibu masing-masing. Kalau di Surabaya ini seminar rutinnya di kantornya Bu Novi di ABCS. Bapak Ibu semua mitra Kingsa, sahabat Kingsa boleh hadir dan menghadirkan ya, setiap hari Minggu jam 1 siang ya, di Geraha ABCS, Jalan di Pandugo 1 gitu ya. Nah itu kalau di Jakarta, di Jawa Tengah, di Makassar, di Medan, itu nanti bisa minta info ke leader-nya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan, yang saya lakukan nomor 6 adalah promosi, Bapak Ibu. Nah, promosi itu, eee, untuk mendapatkan orang baru. Tadi kan orang yang dikenal dari 500 daftar nama ini. Kalau promosi adalah kita mendapatkan calon mitra dari orang yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, promosi ini nomor 6 ya, Bapak Ibu, itu bisa offline, bisa online. Kalau offline itu bisa pakai brosur, bisa pakai kartu nama, bisa datang ke rumah, kenalan, atau dari calon mitranya mitra kita gitu kan, bisa silaturahmi ke rumah-rumah gitu juga bisa, door to door juga bisa, itu kalau offline ya. Tentu kalau offline ini akan harus ada biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih dibandingkan online. Makanya saya lebih suka online, 70% online, 30% offline, dan 30% offline saya ini, saya pakai hanya untuk home prospect dan seminar, sama pelatihan. Kalau door to door belum, nih saya mau mencoba ini. Kemarin saya belajar dari Pak Masturi itu. Door to door Pak Enggar, silaturahmi oke siap gitu. Pokoknya saya kalau ada ilmu baru saya praktekkan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalau online bagaimana? Ha, zaman sekarang kita menjalankan bisnis seperti ini, itu kita harus bersyukur sekali Bapak Ibu. Kenapa? Buat 484 orang yang nyimak Zoom ya. Kita hidup di zaman ada TikTok, kita hidup di zaman ada ChatGPT, kita hidup di zaman ada WhatsApp. Nah, TikTok, WhatsApp, ChatGPT ini adalah alat yang mempermudah kita, mempertemukan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak kita kenal sebelumnya. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, kalau handphonenya Bapak Ibu 2 ya, atau nanti juga bisa, Bapak Ibu bikin status WA Bapak Ibu. Ya, status WA. Menjemput 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Mohon doanya ya teman-teman. Itu aja. Pasti akan banyak yang kepo. Wah, masa iya? Pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Bapak Ibu bikin status WA tulisan aja. Menjemput, bismillah, menjemput 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Itu ya, semoga dilancarkan ya Allah, 6 bulan ke depan, 3,5 miliar masuk rekening saya, amin. Itu pasti akan ada yang kepo, karena Indonesia ini orang terkepo nomor 1 di dunia, Bapak Ibu ya. Sukanya lihatin status-status orang gitu. Saya kalau bikin status saja, sekali bikin status sehari itu bisa 400 orang lihat. Itu orang tuh apa ada kerjaan tiap hari ngeliatin status orang gitu loh. Akhirnya saya ketularan, kepo juga ngeliatin statusnya orang. Orang ini saya jadi, "Ini statusnya apa ya hari ini ya?" Gitu kan. Jadi WhatsApp itu manfaatnya untuk membuat kepo orang, Bapak Ibu. Bikin status yang membuat orang kepo. Itu kalau cara online ya. Paling mudah, murah, gratis, ya. Setiap hari bikin status WhatsApp. Nah, beberapa minggu yang lalu juga sudah diajarkan sama Pak Ole atau Mas Sony ya kemarin? Mas Sony ya kalau nggak salah ya? Status WA itu penting. Nah, itu di grup Sapir ya?
atau semua ya kalau tidak salah ya. Itu praktekkan Bapak Ibu ya, praktekkan status WA itu ya. Kemudian kalau online apalagi kita hidup di zaman TikTok sekarang ini. TikTok itu luar biasa Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu bersin aja bisa viral gitu kan. Ibaratnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus punya ya, coba Bapak Ibu siapa yang belum punya TikTok angkat tangan. Angkat tangan dulu yang belum punya TikTok. Coba siapa di antara Bapak Ibu hari gini nggak punya TikTok? Pasti ada kan? Ya nggak usah ngomong gaptek, nggak usah nggak bisa. Bapak Ibu semuanya bisa dipelajari. Ya gaptek bisa tanya sama mentornya, sama leadernya, sama anaknya, bikinkan akun TikTok gitu ya. Buat apa itu TikTok? Buat sedekah informasi Bapak Ibu. Saya belum Pak, Bu Widya, Vivi, umurnya Ibu berapa, Bu Widya? Usianya Ibu berapa? Mohon maaf. Belum Pak Samsul ya. Handphonenya Bapak Ibu harus terinstall TikTok. Saya belum punya loh, banyak yang ternyata yang belum punya kan. Nah, karena TikTok itu akan mempertemukan kita dengan jutaan orang di Indonesia yang sekarang ini uh, main TikTok. Pemain TikTok terbesar di dunia itu di Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, belum banyak, saya udah. Nah, bikin TikTok Bapak Ibu. Nah, gimana tuh caranya main TikTok? Kalau Bapak Ibu baru pertama kali TikTokan, Bapak Ibu jangan sampai upload selain wajahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus upload pertama kali di TikToknya Bapak Ibu adalah wajah dan suaranya Bapak Ibu. Jangan upload gambar atau apapun ya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika baru main TikTok? Ini buat orang yang baru main TikTok. Bapak Ibu harus mengupload video dirinya Bapak Ibu. Karena itu untuk membuat orang lebih percaya dan terbaca sama algoritma TikTok bahwa itu adalah bukan robot, tetapi dirinya Bapak Ibu sendiri. Itu juga untuk saya punya TikTok tapi jarang saya pakai. Nah, Pak Abdullah mulai malam ini dipakai ya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu upload pertama kali ketika di TikTok? Bapak Ibu perkenalan, kenalan diri. Nggak usah nawarin kisah, nggak usah nawarin bisnis, itu nanti Bapak Ibu. Seperti ibaratnya Bapak Ibu menyatakan cinta sama lawan jenis gitu. Masa tiba-tiba ujug-ujug Pak bentuk ketemuan I love you itu digampar Bapak Ibu gitu ya. Nah, main TikTok juga sama. Tujuan TikTokan kita kan untuk mendapatkan mitra, untuk mendapatkan prospek. Tapi kalau baru pertama kali, jangan ngomongin bisnis. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah perkenalan. Bapak Ibu bikin video kenalan aja di TikTok. Tidak harus halo guys gitu juga enggak usah Bapak Ibu. Ya senyamannya Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu ngomong di TikTok tuh seperti apa? Misalkan ya. Misalkan gini. Halo Bapak Ibu, nama saya Enggar Suryantara dari Surabaya. Nah, di video ini saya mau cari teman sebanyak-banyaknya di kota Surabaya karena saya tinggal di Surabaya. Nah, mau enggak Bapak Ibu berteman sama saya? Kalau mau silakan di-follow ya dan di-like video ini. Mudah-mudahan pertemanan kita bisa mendatangkan rezeki. Nah, gitu aja, upload ya. Besok lagi bikin lagi. Halo Bapak Ibu, saya Enggar Suryantara dari Surabaya. Ya, terima kasih yang sudah follow ya. Saya masih belum punya banyak teman nih, mau enggak yang berteman dengan saya? Gitu aja Bapak Ibu, ya upload. Kalau Bapak Ibu upload, bisa pagi, siang, sore. Jangan buru-buru promosi Bapak Ibu kalau baru main TikTok gitu ya. Follower masih nol, tiba-tiba nawarin bisnis modal 2 lembar gitu kan. Orang enggak akan percaya. Jalin keakraban dulu, cari follower, cari teman sebanyak-banyaknya dulu gitu ya. Oke, itu kalau main online Bapak Ibu ya, TikTok. Nanti materi TikTok kita bahas di lain hari. Nah, yang saya lakukan berikutnya adalah presentasi dan follow up. Ketika saya sudah punya daftar calon mitra, ketika saya sudah punya grup WA, ketika saya sudah sering promosi, ya, saya akan melakukan presentasi dan follow up setiap hari, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai hari ini presentasi, besok tidak. Di mana presentasi setiap hari? Di grup WA, Bapak Ibu. Di grup WA, ya, Bapak Ibu tentukan mau jam berapa, Bapak Ibu si kerja bisnis usaha ya. Bapak Ibu presentasi jam 8 malam. Itu logikanya orang di Indonesia jam 8 malam kan sudah di rumah. Ya, udah nyantai nonton TV gitu kan. Kalaupun capek belum tidur tuh jam 8 malam ya atau jam setengah 8 malam. Rata-rata orang tidur tuh jam 9, jam 10 gitu kan baru tidur. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidur jam di atas
di bawah jam 8 tuh bayi tuh, katanya Timothy Ronald itu ya. Jam 8 tidur, apalagi tidur siang tuh bayi tidur siang gitu kan. Nah gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih sendiri ya, misalkan jam 8 malam, saya presentasi bisanya jam 8 malam, presentasi jam 8 malam. Setiap jam 8 malam Bapak Ibu presentasi. Dan Senin, Rabu, Jumat Bapak Ibu nggak usah presentasi. Kenapa? Ada Zoom presentasi. Bapak Ibu tinggal bagikan aja link Zoom-nya, ajak semua anggota grup nonton Zoom-nya. Habis Zoom selesai, Bapak Ibu pas Zoom itu Bapak Ibu juga harus ngikuti Zoom. Jangan, Bapak Ibu di grup calon mitra Zoom, Bapak Ibu malah main, nggak tahu ya. Nah nanti karena ada follow up, presentasi dan follow up. Banyak orang tidak closing karena jarang follow up Bapak Ibu. Follow up paling gampang ya di grup WA itu habis Zoom Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Zoom-nya udah selesai. Ini ya saya bagikan formulirnya, silakan dipilih paketnya transfer ke saya. Nggak usah dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, kalau orangnya niat ya, nonton Zoom itu pasti sudah paham. Apalagi yang presentasi Mas Anes, Mas Iksan Kamil, itu kan kalau presentasi ganas Bapak Ibu. Saya tuh kalau dengerin, saya sering di Basecamp ini ya, kalau hari-hari Zoom, Senin, Rabu, Jumat, itu kayak melihat konser gitu loh. Kadang-kadang saya taruh ini, apa namanya, sound system di sini. Mana itu? Itu pinjam Pak Rudi. Nah, ini saya kalau ngomong tuh beneran Bapak itu. Nah, saya enggak bohong. Ini loh sound system saya. Walaupun kecil gini, mereknya JBL. Ini harganya 2 juta. Bapak bisa beli di keranjang kuningnya tetangga sebelah ya. Nah, ini kalau saya lihat Zoom, kalau yang presentasi Mas Anes sama Mas Iksan Kamil itu kita tuh sampai gitu loh Bapak Ibu. Kok bisa ya presentasi begitu ini orang ini pasti closing-annya banyak nih gitu loh. Nah, Bapak Ibu sudah terbantu dengan Zoom Senin, Rabu, Jumat itu, maka Bapak Ibu harus menetapkan komitmen ya, hari Senin, Rabu, Jumat tidak ada acara yang lebih penting selain hadir dan menghadirkan di Zoom Kingsa. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini saya lakukan Bapak Ibu bersama mitra-mitra itu. Kalau perlu bikin tuh hari Senin, Rabu, Jumat kumpul di base camp, kumpul di rumahnya siapa. Ngapain? Lihat Zoom gitu. Besok Jumat ada Zoom. Pastikan besok Bapak Ibu membagikan link Zoom ke grup calon mitra. Ya, kalau yang belum paham marketing plan, belajar tuh di Zoom. Zoom itu adalah alat untuk belajar juga Bapak Ibu. Saya tuh di awal-awal tuh mengulang Zoom-nya Pak Adanaris, Pak CEO kita ya. Itu di mobil saya setel, di handphone saya dengerin pakai headset. Ya, saya nyetir di jalanan di apa itu namanya? Tape mobil itu apa namanya itu? Pokoknya di mobil itu loh Bapak Ibu. Saya ulang tuh rekaman Zoom-nya Pak Danaris itu menjelaskan 8 keuntungan. Saya ini kan orangnya rada tell me Bapak Ibu, makanya harus saya ulang-ulang gitu sampai nancep tuh di otak saya tuh keuntungannya ini. Harus begitu biar Bapak Ibu segera mandiri ketika ketemu orang. Nah, ini ngomongin kerja, ketemu orang, prospek ditanya apa untungnya saya bergabung di Kingsa. Bisa jawab Bapak Ibu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu ini buat mitra yang baru bergabung ya, nawarin temen nih, ini loh ada bisnis bagus, modalnya cuma 200.000, bisa jadi banyak. Gimana tuh caranya? Untungnya apa saya bergabung di Kingsa? Kapan saya balik modal? Bentar ya, tak teleponkan leader saya. Wah, leadernya ditelepon Bapak Ibu. Leadernya misalkan siapa ya di sini ya? Pak Enggar misalkan. Pak Enggar ditelepon kok nggak bisa nih, gimana nih? Wah, leaderku nih lo respon ini. Wah, ini penting ini, nggak bisa nih nyalain leadernya. Itu ya sering terjadi karena kita belum siap untuk prospek, untuk menjawab pertanyaan calon mitra. Nah, telepon leadernya lagi sibuk atau leadernya lagi tidur mungkin ya. Jam 12 malam leadernya udah tidur. Bapak Ibu jam 12 malam nongkrong di warung ketemu teman prospek. Ditanya itu enggak tahu, telepon leadernya enggak apa namanya enggak respon. Bapak Ibu marah-marah ke leadernya besok pagi, gimana nih leader ini? Ditelepon enggak bisa, ini nyalain leadernya. Padahal caranya sendiri. Ya, belum siap kerja, sudah kerja. Makanya bekali diri dulu Bapak Ibu, gitu ya. Follow up itu paling penting. Follow up itu menindaklanjuti apa yang sudah kita presentasikan, ya. Follow up, cara follow up belajar ke tim leadernya masing-masing. Ya, lebih kurang follow up itu yang nomor satu adalah memberikan formulir pendaftaran. Nah, itu ya. Jangan membuka pertanyaan gini, misalkan ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, itu sering kan kalau habis Bapak Ibu seminar atau Zoom, Bapak Ibu membuka pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Wah, itu jangan ditanyakan Bapak Ibu.
Itu hal yang harus dihindari ketika Bapak Ibu mengundang calon mitra, seminar, presentasi, Zoom presentasi, atau prospek. Jangan sampai di follow up itu Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, membuka calon mitra kita bertanya. Jangan. Tetapi Bapak Ibu harus menggiring bagaimana si calon mitra ini segera transfer. Contoh, misalkan, Bu, kira-kira kalau hari ini Ibu bergabung multiplier, eee, bisa apa tidak ditransfer atau mau cash? Nah, gitu loh. Bu, kira-kira mau konsisten dulu atau strategis dulu? Bu, silakan Pak, silakan diisi ya formulirnya. Langsung diarahkan Bapak Ibu tangannya untuk kalau di seminar ya, diarahkan tuh tangannya, Bapak Ibu jangan mengisi ya, formulir pendaftaran itu harus diisi oleh si calon mitra. Bapak Ibu jangan mengisikan formulirnya calon mitra. Kenapa? Untuk mengajarkan, mendidik, melatih si mitra baru ini tahu formulirnya. Oh, kalau berdaftar di King saya itu formulirnya seperti ini. Gitu ya. Habis ngisi formulir didoakan Bapak Ibu. Ayo Pak, Bu, tak doakan ya mudah-mudahan dari apa yang Ibu tulis di sini, kita niatkan ya 6 bulan ke depan 3,5 miliar masuk ke rekeningnya Ibu sehingga Ibu bisa segera lunas utang. Doakan Bapak Ibu. Ya kita bermitra ya Bu, salaman, komitmen ya Bu ya, nanti ya ada seterusnya gitu ya. Gitu. Oke, nomor berapa ini? Presentasi follow up setiap hari ya. Siap Bapak Ibu? Siapa yang siap presentasi follow up tiap hari? Ayo angkat tangan dulu. Siapa yang siap presentasi dan follow up setiap hari? 479 orang, belum genap 500. Wah, itu sebenarnya saya sedih sekali loh Bapak Ibu kalau melihat Zoom ya. Bukan hanya saya, yang Zoom rutin juga itu Zoom produk, Zoom apapun ya. Di bisnis itu pesertanya itu enggak lebih dari 500 loh Bapak Ibu. Itu mitra-mitranya Bapak Ibu yang malam ini tidur tuh teleponi semua Bapak Ibu, suruh masuk Zoom Bapak Ibu, ya. Ilmu gratis saja enggak mau nyimak, terus gimana mau dapat miliaran rupiah, kan gitu. Betul enggak? Saya Bapak Ibu ketika pertama kali ini kan cerita diri saya ya. Saya ketika bergabung nih Bapak Ibu ya, ada Zoom Pak Dan Haris Zoom, wah itu saya langsung pakai headset Bapak Ibu. Di rumah saya berisik banyak suara burung, saya masuk mobil tuh di luar Bapak Ibu, saya tutup tuh di mobil saya dengerin dalam mobil. Sampai segitunya Bapak Ibu saya, karena saya pengen bagaimana cepat paham marketing plan bisnis ini. Saya pengen cepat paham bagaimana ngerjakan bisnis ini. Saya pengen cepat paham berapa potensinya yang bisa saya bawa pulang dari bisnis ini gitu. Jadi kalau ada mitra baru bergabung, pengalaman pun nggak ada, males-malesan ya, ngomongnya susah sulit diandang Zoom, gratis loh, tinggal lihat gini aja nggak mau, istilahnya nggak mau nyimak, terus bagaimana gitu kan. Tadi sore ada tadi sore ada live TikTok, Mas Anes, siapa yang nonton coba angkat tangan? Itu ilmu gratis loh Bapak Ibu, dibagikan sama Pak CEO di semua grup kan. Tonton live-nya Mas Anes tuh, saya nonton Bapak Ibu, banyak ilmu saya dapatkan gitu. Terima kasih ya Mas Anes ya. Itu Bapak Ibu, ilmu itu gratis dari mana-mana. Jadi jangan pernah Bapak Ibu bilang, wah leader saya enggak membina Pak, leader saya enggak ada komunikasi Pak, leader saya. Enggak usah nyalain leader, kamu sendiri mau belajar apa tidak? Kamu sendiri mau memanfaatkan, koma kamu, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini gaya saya gini ya, bukan bermaksud lancang ya, tapi kalau menghadapi mitra kayak gitu, biasanya gitu sih. Ya, oke lanjut ya. Lanjut biar nggak kelamaan, nanti saya kasih tanya jawab nih. Nah, nomor 8 adalah lakukan dengan semangat dan konsisten. Semangatnya itu nanti adalah kalau Bapak Ibu semangat kan tidak selalu di atas ya, kadang turun, kadang itu biasa wajar, manusiawi, saya juga begitu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menjaga semangatnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu akan relatif lebih cepat menjemput miliaran rupiah di bisnis ini dan relatif akan lebih bisa menularkan ke mitra-mitranya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak semangat. Kenapa? Karena mitranya Bapak Ibu melihatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya mitra dan Bapak Ibu tidak semangat, itu nular Bapak Ibu. Wah, leader gue nggak semangat, leader gue nggak pernah komen di grup, leader gue juga nggak pernah promosi. Nah, karena orang melihat sesuatu yang negatif itu lebih mudah masuk kepala daripada, ini contohnya saya membagikan pengalaman saya nih, berjam-jam. Ini kalau ada yang komen negatif aja satu, pasti akan lebih cepat nular ke semua, berapa nih? 473 orang, betul nggak? Karena sesuatu yang negatif itu memang lebih mudah diserap otak kita, Bapak Ibu. Makanya biasakan kita
berpikir positif. Berpikir positif ya. Lakukan dengan semangat dan konsisten, lalu ajarkan ke semua mitra. Mitra baru diajari ini Bapak Ibu. 8 kalau mau ya, kalau Bapak Ibu punya strategi sendiri ya silakan. Kalau ini yang saya kerjakan dan saya tularkan ke mitra-mitra saya begitu. 8 hal yang saya kerjakan, yang bisa teman-teman Bapak Ibu kerjakan juga di bisnis ini ya. Lakukan dengan penuh semangat tanpa sambat. Ya, dan ajarkan ke semua mitra. Nah, gitu ya Bapak Ibu, ya. Insya Allah miliaran rupiah akan masuk ke rekening. Rekeningnya siapa? Kan pertanyaannya begitu. Miliaran rupiah akan masuk ke rekening. Rekeningnya siapa? Rekening Bapak Ibu yang melakukan pekerjaan ini. Kalau tidak melakukan, katanya daftar di Kingsa bisa mendapatkan miliaran rupiah gitu kan. Ini saya sudah daftar 3 bulan tidak dapat apa-apa. Lah kamu selama 3 bulan ngapain aja? Kan begitu pertanyaannya. Nanti setahun 2 tahun ada yang sukses dapat miliaran rupiah, tapi ada orang juga yang tidak dapat apa-apa, terus tiba-tiba bilang begini, pengalaman saya di bisnis sebelumnya ya, saya udah 2 tahun Pak bergabung di bisnis ini misalkan. Wah tidak dapat apa-apa Pak, malah boncos gitu ya, kamu sendiri yang boncos tidak mau belajar kan begitu. Nah makanya kalau mau mendapatkan miliaran rupiah masuk rekening, lakukan Bapak Ibu seperti yang sudah diarahkan, seperti yang sudah dicontohkan, dan sudah disampaikan di berbagai macam materi di bisnis ini. Nah, salah satunya malam ini saya berbagi kelakuan saya mengerjakan bisnis King saya ini, inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. 8 kelakuan saya ini kalau Bapak Ibu cocok, Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu bisa kerjakan ya. Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa. Setiap orang kan punya punya cara main sendiri-sendiri. Kalau saya cara mainnya saya ya ini Bapak Ibu. Ya bukan, saya baru 3 bulan ya. Bisnis ini kan memang baru 3 bulan ya, tapi 3 bulan ini sudah bisa membuat saya beli tanah 838 meter persegi di Klaten. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu 3 bulan di Kingsa sudah bisa beli apa gitu kan? Ayo, sudah bisa beli apa? Coba ketik di kolom komentar, 3 bulan di Kingsa. Sudah bisa beli apa gitu kan? Nah, gitu ya. Ini bukan bermaksud pamer atau ria, tapi ini adalah sebuah pencapaian menurut saya syukuri, dan ini belum apa-apa Bapak Ibu. Belum apa-apa. Jangan dikira wah bisa beli 838 meter persegi. Itu di desa Bapak Ibu harganya cuma 100 juta gitu loh. Jadi jangan dikira wah itu hebat sekali ya. Enggak, belum hebat Bapak Ibu. Karena potensinya di bisnis ini itu Bapak Ibu miliaran rupiah. Saya akan bahas selanjutnya bagaimana 3,5 miliar bisa masuk ke rekening kita. Walaupun saya belum mendapatkannya, tapi saya tahu jalannya. Kalau Bapak Ibu mau menyimak dan mau melakukannya bersama saya di bisnis ini bareng-bareng ya, 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Kita start dari tanggal 1 Mei sama-sama. Nanti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. Oktober, di akhir Oktober berapa isi rekening kita, kan gitu. Ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Kita tanya jawabnya nanti di akhir sekalian aja Bapak Ibu ya. Nanti tanya jawabnya sama leader-leader juga. Mudah-mudahan banyak leader yang ikut ini. Leader komite. Bisa bayar utang sedikit. Bapak Ibu gini ya, utang itu memang harus dibayar ya. Nah, di bisnis King saya ini Bapak Ibu jangan fokus lunas utang, itu perkara 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 mudah lunas utang itu Bapak Ibu ya. Yang harus Bapak Ibu fokuskan, milikilah impian lebih dari sebatas lunas utang lah gitu ya. Kita akan ngomongin target. Punya target Bapak Ibu. Di dunia bisnis ya. Di dunia bisnis itu kalau tidak punya target itu akan gagal. Nah, target kita adalah impian kita tadi itu, nomor 1 itu ya, target ya. Sambil nunggu slide-nya ya. Kalau saya pribadi, Bapak itu punya target itu sederhana banget di bisnis ini. Kita sudah tahu kan tadi materinya yang sebelumnya tadi itu, apa yang harus dikerjakan, 8 itu ya, dan kita harus punya impian yang jelas dan kuat untuk diwujudkannya, dan kita harus punya target. Targetnya enggak usah muluk-muluk Bapak Ibu ya. Targetnya yang pertama setelah Bapak Ibu bergabung di bisnis ini adalah full rata kanan. Nah, pernah dengar istilah full rata kanan? Kalau Bapak Ibu dreamer, itu bisa punya berapa jalur coba? Punya 3 jalur, ya kan? Punya 3 tim. Tim pertama, tim kedua, tim ketiga. Maka kalau Bapak Ibu dreamer, target pertamanya Bapak Ibu adalah segera rata kanan.
Artinya Bapak Ibu harus segera mendaftarkan 3 orang, apapun paketnya, mau dreamer, mau committer, mau konsisten, mau strategis, mau multiplayer, enggak masalah, ya bebas. Nah, kenapa harus full rata kanan? Karena ketika Bapak Ibu punya target rata kanan, dan itu kalau bisa ya secepat-cepatnya, terserah Bapak Ibu mau ditargetkan berapa lama gitu ya. Kalau dreamer ya kalau bisa nggak usah sebulan lah. Dreamer, rata kanan dreamer itu 2 minggu lah realistis ya, 2 minggu, setengah bulan. Kalau Pak CEO kemarin mengajarkan, sebulan realistis lah, sebulan 3 gitu ya. Kalau saya ya 2 minggu lah. Kenapa 2 minggu Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu sudah punya 500 daftar nama. Kedua, Bapak Ibu sudah punya grup WA. Ketiga, Bapak Ibu sudah punya presentasi setiap hari. Keempat, Bapak Ibu sudah disupport perusahaan Senin, Rabu, Jumat, Zoom presentasi. Maka untuk mendapatkan 3 orang, kalau Bapak Ibu dreamer, itu pekerjaan bisa diselesaikan selambat-lambatnya, selama-lamanya harusnya 2 minggu. Ya kan? 2 minggu. Kalau ditambah lagi seminar mingguan, itu udah 2 kali seminar. Masa closing 3 dreamer aja nggak bisa? Bapak Ibu harus punya target. Target ini penting. Ya, ketika Bapak Ibu dreamer, misalkan kita ngomongin dreamer ya, kan banyak yang dreamer kan ini. Bapak Ibu full ratakan 3 jalur, dreamer semua Bapak Ibu udah balik modal dan sudah untung. Berapa? Ketika Bapak Ibu mendaftarkan 1 dreamer kan dapat 50.000. Kalau 3 dreamer berarti berapa? 150.000. Bonus pasangannya berapa? 100.000. Totalnya berapa? 250.000. Nah, kalau saya ngomong seperti ini Bapak Ibu masih ya, Bapak Ibu belajar lagi 8 keuntungan. Kan kembali lagi kan, pelajari 8 keuntungan. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari 8 keuntungan itu, Bapak Ibu menentukan target, menjalankannya itu gampang. Nah, jadi materi saya ini tidak boleh diloncati, wah saya target full rata kanan, tapi belajar aja belum. Ya susah Bapak Ibu, susah. Ya, ketika Bapak Ibu dreamer, punya 3 mitra, Bapak Ibu punya keuntungan 250.000. Berapa modal yang Bapak Ibu keluarkan? 225.000. Sudah balik modal? Sudah untung 25.000 plus 1 produk. Senang nggak kira-kira? Senang. Nah, contoh lagi, ketika Bapak Ibu komiter, Bapak Ibu full rata kanan, dreamer semua misalkan, ya. Balik modal belum itu? Balik modal Bapak Ibu, 50.000 kali 9, 450.000. Bonus pasangannya 50.000 kali 8, 400.000. Itu udah 825.000, 850.000. Berapa modal yang Bapak Ibu keluarkan ketika komiter? 825.000. Untung enggak? Untung 25.000 plus 4 produk. Nah, pokoknya full rata kanan itu adalah cara tercepat Bapak Ibu balik modal dan untung di awal. Selesaikan kalau hanya komiter atau dreamer atau komiter ya, targetkan itu sebulan Bapak Ibu. Sebulan aja, jangan lama-lama. Nah, kalau konsisten mungkin agak 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, kan panjang gitu kan. Kalau Bapak Ibu masih dreamer atau komiter, full rata kanan, targetnya 30 hari. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi target pribadi saya menjalankan Kingsa ini biar lebih mudah gitu ya. Kalau saya pribadi kemarin begitu dan saya ajarkan ke teman-teman saya, ke mitra-mitra saya. Terus mitra-mitranya Pak Enggar, apakah full rata kanan semua? Oh tidak, gitu kan. Kenapa kok tidak? Ya kan ada yang melakukan, ada yang belum melakukan. Ya, tidak semua full rata kanan. Kalau semua full rata kanan ya saya kaya Bapak Ibu, gitu kan. Betul enggak? Nah, mitra saya ada yang banyak yang sudah full rata kanan, ada ya juga yang sudah setengah, ya. Bahkan ada yang belum closing juga ada. Ya, namanya juga orang ya, kelakuannya beda-beda, hasilnya juga beda-beda. Walaupun materinya sama, walaupun marketing plan-nya sama, walaupun perusahaannya sama, hasilnya belum tentu sama, ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian target pribadi, kalau saya ya, itu nomor 2, itu upgrade bertahap. Kalau Bapak Ibu sudah full rata kanan, ya, Bapak Ibu kan tidak mungkin berhenti 3, tidak mungkin berhenti 9. Ya, kalau Bapak Ibu sudah rata kanan 3 dreamer, logikanya Bapak Ibu pasti upgrade ke komiter, kan begitu? Komiter, presentasi, follow up lagi, presentasi, follow up, dapat mitra lagi kan? Full rata kanan 9. Pasti Bapak Ibu upgrade lagi ke konsisten, kan begitu kan? Presentasi, follow up lagi. Ya. Upgrade lagi ke komiter konsisten, 27 ya. Konsisten, strategis. Nah, strategis berapa? 81 jalur. Ya. Upgrade lagi ke multiplier, 243 jalur, kan begitu.
Wah, kelamaan Pak, saya mau multiplier. Ya enggak apa-apa kalau punya modal, ya. Kalau enggak usah upgrade-upgrade-an juga enggak apa-apa, Bapak Ibu. Ini kan saya mencontohkan kalau orang memulai dari enggak punya uang. Dreamer misalkan, full rata kanan, upgrade ke komputer, full rata kanan, upgrade lagi ke konsisten, full rata kanan, upgrade ke eee, strategis, rata kanan, full upgrade lagi ke multiplier gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu maunya langsung multiplier, wah itu angkat jempol 4 saya, jempol kaki dan jempol tangan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus RO. RO itu repeat order, sejak pertama kali join. Nah, maksudnya bagaimana? Coba Bapak Ibu mulai tawarkan ke calon mitranya Bapak Ibu, Dreamer plus RO, kemudian Committer plus RO, Konsisten plus RO. Apa keuntungannya? Biar si mitra baru ini terbiasa RO, ya, atau si mitra baru ini menikmati bonus cashback, merasakan bonus cashback ya. Ini loh ada cashback-nya. Merasakan bonus cashback. Apalagi yang Dreamer itu penting ya. Dreamer itu jangan 225 Bapak Ibu. Dreamer itu 400.000. Dreamer plus RO biar produknya 2 tadi loh. Nah, gitu ya. Nah, misalkan komputer plus RO. Nah, nanti full rata kanan ya, tinggal RO 4 lagi masuk ke kelas Sapir. Lebih mudah Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu pentingnya repeat order itu ya. Dan itu juga akan mengajarkan kita bagaimana terbiasa RO sejak bulan pertama karena kita punya royalti RO, kok royalti RO? Iya, royalti RO 15 level, itu nilainya kalau Dreamer duplikasi Dreamer, 15 level, kalau bisa tercipta 15 bulan, itu potensinya 43 miliar lebih. Hanya dengan belanja satu produk 175.000 itu pun dapat cashback. Nah, itu harus disampaikan ke mitra baru. Ini pasti banyak yang mitra baru belum tahu RO kan? Ayo, siapa yang belum paham RO, angkat tangan coba. Apa itu untungnya RO? Apa itu RO? Jangan-jangan malah nggak paham itu RO apa. RO itu repeat order, Bapak Ibu. Ya, belanja ulang, khusus mitra ya. Coba siapa di antara Bapak Ibu semua, bulan ini yang belum RO minimal 1, angkat tangan coba. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum RO minimal 1 produk? Coba siapa? Angkat tangan dulu. Jujur aja nggak apa-apa, kita ini kan keluarga semua, nggak ada calon mitra kan. Kelewatan 2 bulan loh, malah 2 bulan nggak RO. Saya loh kan, siap RO ya sekarang tanggal 29 ya? Hah? Oh, hari ini berarti 30. Loh, Bapak Ibu, besok udah ganti nasib Besok tanggal 1. Ibu besok udah tanggal 1 Bapak Ibu. Kalau bisa malam ini RO Bapak Ibu. Malam ini RO, masih jam 21, setengah 10 malam kan? RO Bapak Ibu, repeat order 1. Ya, malam ini RO semua ya, 458 orang yang belum RO, malam ini RO, minimal 1 dulu enggak apa-apa ya. Nah, terus nanti besok tanggal 1 RO lagi 1. Kalau bisa dibiasakan setiap tanggal 1 tuh RO 1. Ingat tanggal 1, ingat 1 RO gitu loh Bapak Ibu. Ingat tanggal 4, RO 4 gitu. Masuk Sapir nanti Bapak Ibu. Ingat-ingatnya gampang. Bonus cashback itu nomor 4. Untuk mendapatkan cashback berarti harus RO. Ya, bonus sponsor, bonus pasangan, bonus 50% itu prestasi, terus bonus cashback, repeat order. Nah, kenapa harus repeat order? Biar menikmati bonus kelima, pembinaan itu udah wajib RO. Nah, bonus pembinaan itu apa? Bonus pembinaan itulah yang akan mengantarkan Bapak Ibu menuju 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa RO, Bapak Ibu akan melewatkan 3,5 miliar gitu loh. RO-nya enggak banyak Bapak Ibu, 1 aja cukup ya, 1 aja cukup. Tapi jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah punya 3 mitra, Bapak Ibu bisa RO 5 minimal, bisa nanti masuk kelas Sapir. Kenapa harus masuk kelas Sapir Bapak Ibu? Masuk kelas Sapir itu Bapak Ibu akan dibina langsung sama Pak Ole, sama Mas Sony, sama Pak CEO, sama manajemen, materinya beda, beda dari orang awam. Nah, lebih spesial pakai telur ibaratnya kalau Bapak Ibu. Mie spesial pakai telur. Jadi Bapak Ibu kan mendapatkan materi di kelas Sapir ini berbeda dengan orang yang belum Sapir, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ajarkan cara ini ya, full rata kanan, kemudian upgrade bertahap sampai multiplier, RO minimal 1 setiap bulan. Lakukan untuk dirinya kita sendiri. Saya udah RO 3, wah mantap. 2 lagi Pak Koirullah,
Pak Koirullah sudah punya mitra berapa? Kalau 3, ya malam ini RO2, Pak. Besok pagi masuk kelas sapir, Pak. Atau mungkin sudah sapir, tinggal maintain aja. Nah, gitu ya. Semua harus diperhitungkan, Bapak Ibu ya. Ajarkan, lakukan dulu. Sebelum mengajarkan harus melakukan. Ini kurang, besok saya perbaiki ya. Lakukan untuk diri sendiri. Nomor 1, peluru rata kanan, upgrade bertahap. Nomor 3, RO pribadi. Lakukan 3 ini menjadi habit, kebiasaan kita, dan contohkan ke mitra-mitra kita, ajarkan ke mitra-mitra kita, biar melakukan persis sama seperti kita. Gitu ya Bapak Ibu. Siap? Siap melakukan Bapak Ibu? Rata kanan, upgrade bertahap, repeat order, siap melakukan. Yang siap coba kasih jempol dulu. Yang siap kasih jempol. Ya. Full rata kanan targetnya, kemudian upgrade bertahap, repeat order setiap tanggal 1, 1 PV. Ya, selanjutnya terserah Anda, mau 5 PV, 10 PV juga oke, 20 PV juga. Pas bulan apa itu ya? Pak Nangci, RO 20 PV itu. Keren tuh, gimana caranya jualan 20 PV itu? Saya mau belajar ya. Pokoknya saya kalau nggak bisa, ada yang bisa, saya mau belajar. Gitu. Oke, mantap, jempol luar biasa. Yang pokoknya diingat-ingat ya, full rata kanan targetnya. Kedua, upgrade bertahap sampai multiplier kan semua akan multiplier pada akhirnya, gitu ya. Kemudian apa tadi? RO tiap tanggal 1. Kalau malam ini tidak memungkinkan ya pokoknya per tanggal 1 besok sudah RO gitu ya. Minimal 1. Tanggal 1 RO 1, tanggal 2 RO yang kedua, tanggal 3 RO yang ketiga ya. Semakin banyak RO semakin keren gitu ya. Walaupun tidak wajib ya. Oke, setelah kita belajar sekian lama ya, saya akan mulai membahas bagaimana Bapak Ibu tambah semangat lagi. Murah meriah, 100 jutaan ya, 1000 hektar. Oke ya, bermanfaat ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Malam ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu semangat, ya saya juga tambah semangat ya. Saya doakan Bapak Ibu yang menyerap pengalaman saya dan mau mempraktekannya, ya kita ketemu tanggal 27 Juni 2026 di acara nasional kita di Jogja. Jadi ingat kan, ya 456 orang yang nonton Zoom malam ini ya, saya doakan tanggal 27 kita semua ketemu di Jogja. Amin ya. Amin. Jangan sampai tidak ketemu. Ya, kita berdoa sama-sama, berusaha sama-sama, kita liburan ke Jogja. Anggap aja ke Jogja itu liburan Bapak Ibu ya. Liburan tapi dapat ilmu. Nah, liburan di Malioboro, liburan ada yang belum pernah makan gudeg Jogja? Nah, pasti ada kan? Nah, nanti ke Jogja makan gudeg. Jangan kalah sama istrinya Raffi Ahmad, siapa namanya itu? Nagita Slavina. Pergi ke Jogja, beli gudeg, pulang lagi ke Jakarta, Bapak Ibu. Itu menghabiskan, hanya beli gudeg loh Bapak Ibu. Nah, kita ke Jogja tanggal 27 ya. Itu ke Jogja, kita bukan hanya makan gudeg. Nah, nanti di sana juga ada berbagai macam menu yang bisa Bapak Ibu nikmati, tapi lebih pentingnya lagi, kita nanti akan merayakan sesuatu yang pertama kali di bisnis ini. Ini pertama kali. Bapak Ibu jadikanlah momen tanggal 27 ini momen terpentingnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cerita setahun lagi, 2 tahun lagi, wah ini loh, foto saya pertama kali mengikuti acara Akbar Nasional Kingsa, tanggal 27 nih, foto sama Pak CEO, foto sama Pak Enggar gitu ya. Barangkali ada yang mau foto sama saya gitu ya. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mau hitung-hitungan duit sekarang. Slide berikutnya. Minum dulu, minum dulu. Ngopi dulu. Kita enggak beli camilan ya ini tadi ya. Lupa sampai dia, wis air putih enggak bos. Oke ya, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya ngotak-atik marketing plan. Kalau Bapak Ibu cocok ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak cocok, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit inspirasi, lebih semangat lagi menjalankan bisnis ini ya. Karena di Kingsa ini ada 8 keuntungan. Saya tuh menghitung Bapak Ibu ya, hitung-menghitung gitu ya. Kita semua kan pasti pengen mendapatkan hasil yang banyak, tapi waktunya tidak boleh lama-lama gitu kan. Waktunya harus cepat Bapak Ibu. Nah, makanya saya tuh menghitung dari 8 keuntungan Kingsa ini, bagaimana saya bisa membawa pulang uang yang banyak tapi tidak lama gitu loh. Sambil ngopi. Ya, silakan Pak. Bu Ulfa, sambil ngopi di Gorontalo. Oke.
Purba nanti tanggal 27 datang ya di di Jogja ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kita semua itu kan punya kebutuhan hidup ya. Kita nggak usah ngomongin impian lah. Kita ngomongin kebutuhan hidup, bayar listrik ya enggak? Bayar anak sekolah, bayar air, bayar pulsa ya. Atau kalau saya punya hobi burung ini harus beli pakan manuk Bapak Ibu ini 500.000 enggak cukup nih sebulan ini. Gitu ya. Artinya apa? Kita butuh uang banyak dan cepat di Kingsa ini. Ya kalau mau uang yang banyak dan cepat, Bapak Ibu jangan bermain di Dreamer. Nah, Dreamer akan menghasilkan miliaran rupiah. Oh ya, tapi kan butuh banyak pasukan dan butuh waktu. Setahun, 2 tahun yang akan datang gitu. Kalau Bapak Ibu bisa menikmati itu ya silakan, enggak apa-apa main Dreamer. Kalau saya ya mainnya komiter Bapak Ibu. Dan itu ya tidak langsung dari awal saya komiter, enggak. Karena saya kan mempelajari Bapak Ibu. Saya mempelajari, saya menghitung bagaimana menghasilkan uang yang banyak dan cepat di bisnis ini. Setelah saya hitung-hitung, oh saya komiter aja cukup lah. Gimana dengan bermain komiter ini, 6 bulan bisa 3,5 miliar. Di bisnis saya sebelumnya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan 3 miliar lebih itu, ya butuh modal lebih kurang 2 juta. Nah ini penting nih, Bapak Ibu perbandingan ya, terutama buat alumni bisnis sebelah ya. Di bisnis sebelumnya ya, untuk mendapatkan 3 miliar, kita harus memulai start itu dengan lebih kurang 2 juta. Ya, di bisnis ini kita cukup 825.000 Bapak Ibu. Dan di bisnis sebelumnya butuh waktu 1,5 tahun lebih kurang. Ya, di bisnis ini kita bisa 6 bulan. Anggap aja enggak sampai setahun lah untuk menghasilkan 3,5 miliar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah komiter duplikasi komiter. Ini yang sudah saya hitung. Nanti kalau perhitungan saya kurang tepat, tolong dikoreksi ya. Namanya juga masih menghitung gitu kan. Nggak apa-apa, salah di dalam tapi jangan salah di luar. Ya. Nah, komiter duplikasi komiter. Kalau saya ngomong komiter duplikasi komiter, Bapak Ibu ada yang belum paham, berarti Bapak Ibu harus belajar marketing plan ya. Komiter itu adalah paket yang harganya 825.000 dan Bapak Ibu dapat 4 produk bisa mengembangkan 9 jalur. Karena saya sediakan slide-nya, tapi karena tidak memungkinkan nanti waktunya ya, nanti lain waktu ya, saya lengkapi slide-nya. Nah, 9 jalur itu artinya harus Bapak Ibu isi dengan mitra-mitranya Bapak Ibu, hasil closingan, hasil sponsornya pribadinya Bapak Ibu, yang bergabung komiter. Jadi jangan dreamer, komiter. Nah, bagaimana caranya mendapatkan mitra komiter? Maka Bapak Ibu yang pertama harus jualan paket komiter. Nah, harus jualan komiter. Bukaannya bahasanya gimana ya? Pokoknya Bapak Ibu harus komiter lah jualannya, gitu ya. Contoh nih, contoh. Ngomong sama temen, mau enggak modal enggak sampai 1 juta ya? Tahun depan kita bisa berangkat haji bareng. Nah, mau enggak tak ajak kerjasama, modal enggak sampai 1 juta, utangmu yang 2 miliar itu bisa lunas enggak sampai setahun ke depan, gitu loh. Jadi ketika Bapak Ibu ngomong mengajak orang dengan modal itu ya, Bapak Ibu kasih benefitnya apa? Endingnya dapat apa itu modal enggak sampai 1 juta gitu kan. Kalau di awal-awal saya kan modal 2 lembar bisa berlembar-lembar. Modal 200.000 bisa 200 juta. Orang banyak join Dreamer Bapak Ibu. Ya, siapa yang masih Dreamer coba angkat tangan di Zoom ini. Siapa yang masih Dreamer coba? Bapak Ibu bergabung Dreamer dan sampai detik ini ikut Zoom masih Dreamer coba angkat tangan. Atau jempol enggak apa-apa lah. Yang masih Dreamer angkat tangan. Saya, ya oke, lagi. 1 ya. Bu Naviana, siapa lagi? Masih Dreamer? Nur Aini. Mau apa nih? Saya yakin ya, 90% yang ikut Zoom ini pasti Dreamer itu. Saya yakin. Ya. Kenapa Dreamer? Biasanya orang yang bergabung Dreamer tuh coba-coba Bapak Ibu. Wah, coba dulu 200.000, nanti gagal juga enggak apa-apa gitu kan. Coba dulu 200.000, nanti kalau oke saya upgrade gitu kan. Ya ini kok kenapa coba-coba Bapak Ibu? Kenapa enggak langsung multiplier? Oh Pak, saya Dreamer aja itu pinjam teman Pak, gitu. Misalkan ya, saya join Dreamer enggak benar-benar enggak punya Pak Enggar. Kalau saya punya pasti minimal saya komit multiplier. Nah, itu enggak apa-apa.
Tapi kalau Bapak Ibu punya uang untuk bergabung komiter, konsisten, strategis, atau apalagi multiplayer, dan Bapak Ibu malam ini masih dreamer, Bapak Ibu artinya tidak yakin sama dirinya sendiri Bapak Ibu, dirinya sendiri. Sama diri sendirinya Bapak Ibu tidak yakin sama marketing plan, Bapak Ibu tidak yakin sama bisnis ini. Kalau Bapak Ibu mampu komiter, konsisten, mampu strategis, mampu multiplier, dan malam ini Bapak Ibu masih dreamer, ya Bapak Ibu artinya tidak ada keyakinan. Ini memang bukan aliran keyakinan, tapi maksudnya Bapak Ibu tidak yakin dengan kemampuan diri. Ini, gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang masih dreamer ini, kira-kira kalau besok upgrade komiter, Bapak Ibu bisa apa tidak? Kira-kira. Coba Bapak Ibu yang coba dijawab, diketik komentar Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang masih dreamer malam ini ya, kira-kira kalau Bapak Ibu besok pagi minimal upgrade ke komiter, itu hanya dengan belanja 600.000. Kira-kira Bapak Ibu bisa apa tidak? Coba bisa. Nah, bisa kan? Bisa. Insya Allah. Ada lagi? Bisa. Ya kan yang mau upgrade. Terus kenapa kemarin-kemarin tidak upgrade? Gitu kan? Berarti kan Bapak Ibu tidak yakin. Benar nggak kira-kira analisa saya? Pasti Bapak Ibu tidak yakin atau mungkin nyoba-nyoba dulu. Atau mungkin apa ya? Kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tidak penting gitu kan. Nah, yakin Pak. Kalau yakin ya minimal komiter Bapak Ibu. Nah, kenapa harus komiter? Karena malam ini saya mau menunjukkan ke Bapak Ibu, teman-teman semua, apa untungnya kalau Bapak Ibu komiter dan mengajak mitra-mitranya Bapak Ibu jualan komiter gitu loh. Untungnya apa gitu ya. Nah, kita slide berikutnya ya. Itu sudah ada tulisannya tuh kecil di bawah. Nah, cara cerdas menjemput lebih dari 3,5 miliar dalam 6 bulan. Nah, itu Bapak Ibu harus komiter. Kalau dreamer tidak bisa. Wis toh, mau diotak-atik cara apapun tidak bisa. Gitu ya. Dan 3,5 miliar ini Bapak Ibu, itu hanya dari satu keuntungan dari 8 keuntungan yang ada di Kingsa loh. Dari satu, artinya lebih dari 3,5 miliar. Kalau Bapak Ibu komiter menjalankan bisnis ini, 3,5 miliar itu Bapak Ibu dapatkan dari satu keuntungan, ya, di luar keuntungan yang lain. Kalau sama keuntungan yang lain, Bapak Ibu sudah dapat 5 miliar, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan. Ya. Nah, gimana caranya nih? Next slide berikutnya. Apa sih keuntungannya komiter, duplikasi komiter ya? Ketika kita bergabung komiter, kita punya 9 jalur. Nah, ini gambarnya, bagannya kita menjemput 3,5 miliar dalam waktu 6 bulan itu rumusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini bukan rumus Einstein ya, tapi ini rumusnya Kingsa ya. Ketika Bapak Ibu komiter, ya, Bapak Ibu mengembangkan 9 jalur. Nah, 9 jalur itu harus wajib Bapak Ibu isi dengan mitra-mitra yang bergabung komiter. Artinya orang pertama Bapak Ibu daftarkan komiter, orang kedua komiter. Kalau sudah ada mitra bagaimana Pak Enggar? Ya upgrade komiter. Kalau sudah ada isinya, yang dreamer-dreamer itu ajak ke komiter, ajak upgrade ke komiter. Kenapa harus komiter? Karena kita mau menjemput berapa tadi? 3,5 miliar 6 bulan ke depan. Kan begitu? 3,5 bulan, 3,5 bulan, 3,5 miliar 6 bulan ke depan ya. Kita harus komiter. Kita hitung ya. Seandainya Bapak Ibu target, berani pasang target. Ya, kalau menurut Pak CEO target itu ya kalau bisa agak lebih tinggian dikit dari kemampuan kita. Biar kalau meleset itu masih masih tercapai, masih bisa dinikmati gitu loh. Kalau bikin target jangan yang pasti bisa tercapai. Kalau bisa ya di atas kemampuan kita gitu loh. Kalau menurut Pak CEO, Pak Haji Dara Setiawan gitu ya. Dan saya mempraktekannya. Kita pasang target enggak muluk-muluk lah. 9 jalur, 9 dreamer, itu kita selesaikan 1 bulan. Nah, seandainya Bapak Ibu bisa menyelesaikan 9 orang dreamer lagi, komiter ya, 9 jalur itu komiter semua di level satunya Bapak Ibu akan menikmati keuntungan berapa coba? 9 kali 200.000 bonus sponsor, itu 1.800.000. Betul enggak? Nah, terus bonus pasangannya 8 kali 50.000. Itu berapa? 8 kali 50.000, Rp400.000. 1,8 tambah 400 berapa? Rp2.200.000. Berapa modal yang Bapak Ibu keluarkan untuk bergabung dreamer? Komiter?
Rp825.000. Berapa uang yang Bapak Ibu terima? Rp2.200.000. Berarti sudah balik modal kah? Sudah balik modal. Sudah untung kah? Sudah untung sekali. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu 1 bulan sudah balik modal plus untung, komiter, Bapak Ibu senang enggak? Pasti senang. Bapak Ibu semangat enggak? Pasti semangat. Bapak Ibu kalau punya mitra begitu, dibegitukan ya, disetting begitu, kira-kira semangat dan senang enggak? Pasti semangat, pasti senang. Betul enggak? Nah, tularkan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang kita lakukan ini ke orang pertama, ke orang kedua, yang di level 1 ini loh. Orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kita pasang target sebulan 30 hari harus bisa closing 9 komiter. Nah, wah Pak, nanti kalau nggak bisa bagaimana Pak? Jangan berpikir nanti kalau nggak bisa Bapak Ibu. Berpikirlah bagaimana bisa mencapai itu, karena kita target. Target harus dicapai, tidak boleh tidak. Nah gitu. Kita harus terbiasa men-setting diri kita, pola pikir kita, mindset kita, bagaimana bisa mencapai, ini perkara gampang Bapak Ibu. 30 hari, sebulan itu adalah waktu yang sangat panjang. Dan kita hanya butuh 9 orang. Ya, untuk menjemput 3,5 miliar 6 bulan itu kita hanya butuh berkolaborasi, bekerja sama dengan 9 orang yang mau komiter sama kita. Nah, gitu ya. Sampai di sini siapa yang mau komiter coba angkat tangan dulu. Ya, 825 menjemput 3,5 miliar dalam waktu 6 bulan. Mau atau tidak? Ini bukan perkara bisa atau bukan perkara bagaimana caranya, tapi perkaranya mau apa tidak gitu loh. Nah, siapa yang mau komentar dulu atau jempol dulu enggak apa-apa. Ini bukan perkara bisa atau tidak bisa Bapak Ibu. Ini bukan perkara nanti kalau enggak bisa bagaimana, bukan itu. Perkaranya adalah Bapak Ibu mau atau tidak 3,5 miliar 6 bulan. Kalau mau jangan berpikir nanti kalau enggak bisa bagaimana. Ya pikirannya bagaimana bisa. Ya, saya harus begini memang. Saya karena pemateri harus begini. Jadi jangan tersinggung ya. Saya harus begini memang. Settingannya harus begini. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa closing 9 komiter dalam waktu 30 hari. Mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal Mei itu sampai tanggal berapa ya? 31 atau 30 itu. Mei itu tanggal 31. Nah, bagaimana tanggal kita sama-sama ya, semua start tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei, kita start bagaimana menyeting, mentarget diri kita 30 hari 9 komiter, menjadi mitra level 1 kita. Nah, itu adalah fokus kita di bulan pertama ketika bergabung di bisnis ini. Ya, gitu. Anggap aja kita semua lagi bergabung hari ini, dan besok tanggal 1 kita start. Gitu ya, saya sama, Bapak Ibu semua juga sama. Gitu ya. Siap Bapak Ibu? Ingat, kita melakukan ini untuk menjemput 3,5 miliar 30 hari, 6 bulan ke depan, gitu ya. Level 1 9 komiter ya harus Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 30 hari. Apakah bisa? Bisa. Bagaimana kalau tidak bisa? Yakin bisa. Bapak Ibu sudah punya 500 daftar nama. Diingat ya. Ya, Bapak Ibu sudah punya 500 daftar nama, Bapak Ibu sudah punya grup WA, Bapak Ibu disupport sama perusahaan Senin, Rabu, Jumat presentasi online. Bapak Ibu sudah disupport timnya setiap seminggu sekali seminar. Bapak Ibu juga akan dibantu tim leadernya Bapak Ibu home sharing. Bapak Ibu dibantu sama Movement Academy di kota-kota se-Indonesia. Jadi tidak ada alasan 30 hari tidak bisa. Pasti bisa, yakin bisa. Bisa Bapak Ibu? Yang bisa coba jempol dulu. Yakin bisa, yang yakin bisa jempol dulu. Itu yang paling penting ya. Yakin bisa ya. Nah, kemudian level itu tercipta di bulan pertama. Bulan kedua, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, bulan kedua Bapak Ibu tidak usah cari-cari orang, Bapak Ibu tidak usah fokus mikir diri sendiri. Di bisnis jaringan, di bisnis Kingsa ini, ada 2 hal penting yang harus kita lakukan, dan itu harus seimbang. Pertama, Bapak Ibu harus rekrut, mau tidak mau harus rekrut. Rekrut bulan tanda dalam artian yang positif. Bisnis kita ini memang bisnis ngajak orang Bapak Ibu, ngajak orang lunas hutang, ngajak orang punya penghasilan tambahan, ngajak orang bisa mewujudkan impian. Itulah bisnis kita. Jadi jangan pernah bilang ini bisnis tanpa ngajak-ngajak orang. Oh, saya tidak setuju Bapak Ibu. Bisnis kita ini bisnis ngajakin orang. Ya, itu harus ditentukan dulu. Ya, saya tidak usah keras-keras ya. Oke. Ya, bisnis kita ini bisnis ngajak orang ya.
Tapi ngajak orang untuk apa? Ngajak orang untuk itu tadi ya, lunas hutang, sukses, berubah kehidupannya lebih sejahtera ya, namanya juga bisnis bersama King Saya Sejahtera, kita mau ngajak orang lebih sejahtera hidupnya. Sepakat nggak kira-kira Bapak Ibu? Sepakat ya? Jadi selain kita fokus mengajak orang, kita juga harus fokus membina mitra. Nah, kemarin kita Zoom sama beberapa leader ya, kita ngomongin, ya, kita jangan mengunggulkan bonus sponsor aja, Pak Enggar. Kita tuh bisnis ini harus menikmati dari pertumbuhan jaringan. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus membina mitra kita. Membina artinya turun ke bawah, menularkan ilmu, support ke bawah. Menyampingnya ya nanti lah, kita kalau sudah punya 9 mitra ini, penyampingnya kita slow dikit enggak apa-apa. Anggap saja Bapak Ibu, anggap saja ya. Anggap saja kita mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, biaya, energi kita untuk mendapatkan 9 orang mitra komiter ini hanya 1 bulan. Itu pun sekali seumur hidup. Anggap saja bulan berikutnya, bulan depannya, bulan seterusnya, Bapak Ibu tidak usah mikir cari orang, anggap saja. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi ya. Anggap saja Bapak Ibu ya bekerja untuk diri sendiri mendapatkan 9 orang mitra ini hanya 1 bulan pertama saja. Anggap saja seperti itu ya. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan-bulan 1000 bulan yang akan datang gitu kan. Bapak Ibu alokasikan waktu, tenaga, pikiran, biaya kita untuk support mitra. Nah, support mitra itu butuh biaya banyak Pak Enggar kalau offline kemarin. Leader kan bilang gitu, oh iya saya paham. Emang online juga tidak butuh biaya, ya butuh biaya, tapi tidak begitu banyak dibandingkan offline kan gitu. Offline saya tahu Bapak Ibu apalagi yang di luar Jawa kan harus pergi lintas kota itu kan membutuhkan bensin ya, akomodasi, transportasi, makan ya, acara itu mahal. Nah, kita membina mitra kita 9 jalur ini fokus komiter ya, maka Bapak Ibu tidak akan kehabisan duit. Bapak Ibu akan transferan akan lancar. Kenapa? Karena duplikasi 9 komiter. Komiter Bapak Ibu. Level 2, di bulan kedua, Bapak Ibu atau kita semua membantu mitra pertama kita, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-9 kita. Dengan cara yang sudah saya ceritakan dari awal tadi, ya, jualan komiter. Dan kita bantu melalui presentasi online offline, seminar online offline ya, pembinaan, grup, home sharing segala macam itu ya. Mitra pertama kita 9 dreamer. Mitra kedua kita dreamer. 9 komiter. Mitra kedua kita 9 komiter. Mitra ketiga kita 9 komiter. Sampai 9 mitra itu semuanya komiter. Dan itu tercipta di dalam 1 bulan. 1 orang 1 bulan. 1 orang 1 bulan. Tenaga kita, waktu kita, energi kita, biaya kita, ya, dialokasikan ke 9 orang dalam 1 bulan 9 orang. Bisa enggak kita? Bisa Bapak Ibu, pasti bisa. Maka di bulan kedua kalau 1 orang mengajak 9, berarti kan 9 jalur ini dikali 9 orang. 9 kali 9 berapa? 81 orang komiter. Jadi di bulan kedua tercipta 81 orang yang bergabung komiter. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Kira. Bapak Ibu katakanlah mitra saya ada 9, ya. Bulan pertama nih saya mikirnya closing, promosi, presentasi, follow up, closing untuk diri saya sendiri nih. Nah, ketika saya closing orang pertama, ya langsung saya ajari. Ini loh Pak, caranya begini ya. Kita jualan dreamer, kita jualan dreamer terus ya. Komiter. Ini saya juga masih belajar komiter Bapak Ibu, komiter ya. Caranya begini, 9 orang ya Pak ya komiter. Salaman ya Pak ya, salaman. Komitmen Pak ya 9, komiter, salaman, komitmen. Nah, namanya juga komiter harus komitmen, salaman Bapak Ibu ya. Mau enggak 3,5 miliar mau? Kita harus komitmen komiter ya. Nah, komitmen komiter, ajak salaman mitra pertama. Mitra kedua komitmen komiter salaman. Mitra ketiga komitmen ya, punya 500 daftar nama ya, promosi online ya, presentasi ya, hadir dan menghadirkan komitmen Bapak Ibu. Kok namanya juga komiter kan? Komiter komitmen. Komitmen bekerja, komitmen action. Nah, komitmen saling support ya. Bersatu untuk sukses bersama itu kalau slogannya ABCS ya. Aku bisa closing sendiri, punyanya Bu Novi Didit itu ya. Komitmen sama mitranya, bersatu untuk sukses bersama, komitmen komiter, duplikasi komiter. Ya, maka 9 orang ini akan sefrekuensi sama kita, komitmen sama kita, semangat sama kita. Ya.
Bulan kedua tercipta 81 orang. Dan ini terduplikasi. Level pertama sudah punya masing-masing 9 orang. Di bulan ketiga, supportnya nambah enggak Bapak Ibu? Nambah. Saya misalkan jadi leader komiter ya, level 1 ini sudah enggak mikir cari orang lagi, tapi mikirnya adalah membina ke bawah. Tercipta level 3, tercipta level 4, tercipta level 5, tercipta level 6. Nanti kelasnya bukan home sharing lagi Bapak Ibu, itu movement academy. Oh, rame itu nanti Bapak Ibu, 9, 81, 700. Weh, movement academy, seminar mingguan ya. Wah, ngeri Bapak Ibu. Wah, bisnis sebelah itu keder nanti Bapak Ibu. Wah, itu ada apa dengan Kingsa itu ya, kok sampai gitunya ya. Itu di Makassar lagi ada acara bisnis, ya itu ya, suplemen tuh. Wah, itu enggak ada apa-apanya Bapak Ibu, jangan tergiur ya. Di bisnis Kingsa ini, kenapa belum meledak? Karena apa coba? Karena banyak yang mainnya dreamer Bapak Ibu. Dreamer ya, dreamer sebulan lemes. Sebulan lemes Bapak Ibu ya. Kalau mau ndak mau lemes ya mainnya komiter. Komiter sebulan semangat, 2 bulan semangat lagi, 3 bulan semangat lagi, 4 bulan semangat, 5 bulan, 6 bulan semangat. Kenapa semangat? Kita hitung ya sama-sama. Bapak Ibu pegang kalkulator sekarang. Bapak Ibu pegang kalkulator. Saya ndak akan menceritakan bonus sponsor, sponsor bonus pasangan, bonus prestasi 50% ndak saya bahas ya. Di Kingsa ini ada harta karunnya Bapak Ibu, yang baru saya temukan beberapa hari yang lalu. Ketika saya ngobrol dengan leader-leader saya mikir ya, gimana ya caranya bisa dapat uang banyak dalam waktu yang cepat gitu ya. Saya ngotak-atik itu Bapak, dengan berbagai macam ilustrasi ya, dreamer, duplikasi dreamer, komiter, duplikasi komiter. Ya saya otak-atik bagaimana biar tidak terlalu berat kerjanya, masih bisa dinikmati, tapi hasilnya eksponensial gitu ya. Eksponensial tahu enggak Bapak Ibu? Ya googling aja ya atau tanya-tanya ChatGPT ya. Ya itu akhirnya saya ketemu salah satu harta karun di Kingsa ini ada di bonus pembinaan. Makanya kita harus semangat membina Bapak Ibu. Membina itu ke bawah. Kalau menyamping itu merekrut, merekrut menyamping membina ke bawah gitu ya. Kita harus semangat membina mitra-mitra kita ke bawah. Harus komitmen komiter, membina komitmen komiter gitu ya. Nah, kalau sudah tercipta seperti ini Bapak Ibu, kita hitung bonus pembinaan 5 generasi. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan orang pertama, ya, setiap Bapak Ibu mendaftarkan orang, bukan orang pertama sih, mau orang 1000 pun juga tidak masalah ya. Setiap Bapak Ibu mendaftarkan orang, maka orang itu adalah generasi pertamanya Bapak Ibu. Setiap, paham nggak kira-kira? Siapa yang nggak paham coba angkat tangan. Tiap saya ngomong generasi-generasi ternyata nggak paham kan percuma. Coba Bapak Ibu 426. Wah ini orang-orang yang luar biasa nih. Saya tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu ya. Saya baru kali ini ya melihat Zoom stabil di angka 400 ya. Biasanya langsung ngedrop 300, 200 naik lagi. Ini mudah-mudahan materi saya bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Setiap Bapak Ibu mendaftarkan orang, itu disebut generasi pertamanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu menikah nih sama PT Kingsa nih, punya anak pertama. Nah, itu generasi pertama. Punya anak kedua itu generasi pertama. Punya anak ketiga itu generasi pertama. Anaknya Bapak Ibu, orang yang Bapak Ibu sponsori sendiri disebut generasi pertama. Generasi sama level beda gitu ya. Nah, kalau generasi pertama itu ya level satunya Bapak Ibu. Bukan sih, generasi itu bisa di Bapak Ibu taruh di level manapun gitu ya. Tapi kalau di Kingsa ini generasi pertama itu wajib di level 1. Wajib. Ya. Orang yang Bapak Ibu sponsori sendiri disebut generasi pertama. Nah, di komiter, duplikasi komiter teori saya ini, Bapak Ibu, 9 orang level 1 komiter semua itu adalah generasi pertamanya Bapak Ibu. Anggap saja bulan berikutnya Bapak Ibu tidak mendaftarkan orang. Karena waktu, tenaga, pikiran, dan energinya Bapak Ibu alokasikan untuk membina mitra. Ya, kita sudah mulai ke pembinaan, membina mitra. Kenapa? Karena keringatnya Bapak Ibu di pembinaan ini dibayar miliaran rupiah Bapak Ibu. Ya, keringatnya Bapak Ibu di bonus pembinaan ini dibayar miliaran rupiah, minimal 3,5 miliar kalau dengan rumus ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa hitung loh, level 1 9, 9 ngajak 9, berarti kan 9 kali 9, benar nggak itu? 81 orang.
81 orang level 2 masing-masing ngajak 9. Berarti kan 81 kali 9, 729 mitra di level 3. Itu tercipta di bulan ketiga. Ya. Terduplikasi terus sampai level 6. Level 6 tercipta berapa itu? Saya harus mendekat ke sana, itu pakai ini aja. Saya harusnya pakai kacamata ya. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu ketik, berapa itu level 6 itu Bapak Ibu? Sambil nyimak ya. Level 6, Bapak Ibu ketemu angka 531.441. 531.000 manusia, Bapak Ibu. 441 kepala yang semuanya bergabung komiter. Nah, itu kalau dijumlah, kalau kita ngomongin generasi, berarti omsetnya dihitung dari level 2. Ya, orang yang Bapak Ibu daftarkan itu kita belum menerima bonus generasi, bonus pembinaan 5 generasi ya. Ya, bonus pembinaan itu kita terima ketika generasi pertama kita mencetak atau berproduksi, memiliki generasi satunya mereka. Nah, ketika tercipta generasi kedua, paham enggak Bapak Ibu? Paham ya? Ya, benar, betul ya. Nah, berarti yang Bapak Ibu hitung bukan dari 9, tetapi dari 81. 81 ditambah 729 ditambah 6.561 ditambah 59.049 ditambah 531.441. Ya. Itu angkanya berapa? Sudah saya cetak tebal tuh di paling bawah. Itu tercipta 597.861 manusia yang bergabung komiter di jaringannya Bapak Ibu di 9 jalur tersebut. Nah, ngeri enggak itu Bapak Ibu? Ngeri. Ya. Berapa itu orang yang Bapak Ibu rekrut? 9. Berapa bonus sponsornya Bapak Ibu? 1.800.000, kecil Bapak Ibu. Tetapi kalau ini terduplikasi ke semua mitra, Bapak Ibu sekarang pegang kalkulator, ya. Bapak Ibu pencet tuh 597.861 manusia dikali bonus pembinaan 5 generasi itu kalau komiter berapa? 6.000. Ya, itu angkanya kalikan 6.000. 597.861 orang dikali 6.000. Nah, sengaja di slide tidak saya kasih biar Bapak Ibu ngitung gitu ya. Saya juga ngitung, belum hafal karena belum kemarin saya hitung gitu ya. 597.861 dikali 6.000. Nah, itu 3.587.166.000 Bapak Ibu. Banyak atau banyak banget itu Bapak Ibu. Nah, berapa uang yang Bapak Ibu keluarkan? 3.587.166.000 dan itu hanya dari bonus pembinaan. Ketika Bapak Ibu sepenuh hati membina mitra 9 jalur itu, komitmen komiter, duplikasi komiter ya, Bapak Ibu alokasikan waktu, tenaga, pikirannya Bapak Ibu 6 bulan ke depan kita menjemput 3,5 miliar hanya dari satu bonus pembinaan saja Bapak Ibu. Nah, bangkrut nggak tuh perusahaan? Ya tidak Bapak Ibu. Kalau bangkrut ya tidak mungkin ada marketing plan ini kan begitu. Ngeri enggak itu Pak? Ngeri Bapak Ibu. No, saya sampai merinding ini Bapak Ibu. Segitu loh Bapak Ibu, 3,5 miliar tuh kalau di bisnis saya sebelumnya, itu butuh waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun Bapak Ibu. Dan modalnya harus lebih kurang 2 juta. Di sini modalnya hanya 825.000. Nah, itu kita belum ngomongin bonus sponsor, belum ngomongin bonus pasangan, belum ngomongin royalti RO. Kira-kira ini RO enggak Bapak Ibu? Pasti RO Bapak Ibu. Kenapa kalau saya bilang pasti RO? Karena kalau tidak RO tidak menikmati bonus pembinaan. Syaratnya menikmati bonus pembinaan adalah harus RO minimal 1. Dan enggak usah dipikir. Kenapa? Karena bonus pembinaan ini dibayarkan bulanan Bapak Ibu. Nah, RO1 PV itu sudah bisa auto RO dari bonus bulanan. Jadi Bapak Ibu enggak usah mikir cari pelanggan lagi, kan enak. Ya kan? Bapak Ibu tinggal fokus membina mitra Bapak Ibu. Ya, saya kan leader-leader kemarin kayak Pak siapa ya, saya tak ingat-ingat tuh Pak Andi Makasau ya kan? Kita membina Pak, ingat pembinaan itu mahal. Ya inilah caranya.
Ya, kita semangat membina mitra karena uang pembinaannya gede banget. Uang pembinaannya 3,5 miliar duplikasi komiter. Hanya butuh waktu 6 bulan. 6 bulan bisa membina tuh 60 tahun Bapak itu kalau untuk pembinaan. Gitu ya, benar nggak kira-kira? Kalau saya salah hitung tolong dikoreksi ya. Sepakat nggak Bapak Ibu sama saya hitungan saya ini? Coba kalau sepakat jempol dulu, ya. Masih ada yang berpikir, lah itu kan kalau duplikasi sempurna Pak Enggar ya. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Bapak Ibu? Kita manusia hanya bisa berusaha, berdoa, berusaha, komitmen, komiter, berusaha, berusaha. Jadi ingat Kang Iksan Kamil, kalau ngomong kan gaya gitu, komiter, komiter. Ya saya lagi nyontak nih gayanya Kang Iksan Kamil gitu ya. Nanti materi ini bisa dibawakan sama Mas Iksan sama Mas Anes itu saya suka tuh gaya mereka berdua itu keren itu ya. Saya nggak bisa nyontoh itu. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya? Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi seandainya Bapak Ibu kita hanya fokus 9 jalur, fokus saja 9 jalur, pasti kita akan ketemu mitra-mitra yang komitmen komiter. Nah besok saya mau bikin kaos komitmen komiter, komitmen komiter gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk masuk kelas Hapir, mikir enggak Bapak Ibu? Mikir. Enggak mikir Bapak Ibu, kelas Hapir itu cuma berapa? RO 5 kan? Nah, ini sudah auto RO 1, tinggal RO lagi 4. Nah, enggak usah mikir kelas Hapir, kelas Silver, kelas Gold ya, kelas Platinum, kelas Diamond. Wah, itu udah ngacir Bapak Ibu. 3,5 miliar. 6 bulan Bapak Ibu. Sepakat enggak sama saya kira-kira? Sepakat enggak Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya, yang sepakat jempol dulu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita perjuangkan ya. Waktu tenaga energi kita bisnis ini dari 9 jalur ini ya. 597.861 orang dalam pertumbuhan perjalanannya pasti itu. Ya, enggak usah ngomong nanti itu kan metrik sempurna Pak. Kalau enggak sempurna memang tidak akan sempurna Bapak Ibu. Tidak akan sempurna. Tapi kita akan bisa menutupi ketidaksempurnaan itu kalau kita benar-benar serius mau melakukan. Contoh, 9 orang komiter. Apakah dalam perjalanannya 9 jalur itu akan eh, akan mulus gitu? Oh tidak, pasti akan ada yang lemot, pasti akan. Nah itu kita nanti pikirkan obatnya. Yang penting kita komitmen komiter dulu Bapak Ibu, komitmen komiter. Ya, kalau ada penyakit dalam perjalanannya kita selesaikan bersama-sama. Kalau kita komitmen komiter, penyakit itu enggak, penyakit kesulitan, hambatan, tantangan itu enggak seberapa Bapak Ibu. Karena saya pernah bilang ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, setiap hambatan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi dalam menjalankan sebuah bisnis atau bisnis King saya ini, itu kalau Bapak Ibu sadari ya, kalau saya menyadari itu, ya hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan apapun itu, sebenarnya itu adalah caranya Tuhan, ya, untuk meningkatkan level kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati itu semua, pasti kehidupan kita akan naik level Bapak Ibu, bonus kita akan naik level, ya. Kehidupan kita naik, mungkin Bapak Ibu hari ini naik motor, besok naik level, naik beca, kan naik mobil gitu kan. Ya, ini mobilnya harganya 100 juta ya. Dengan rumus ini ya Bapak Ibu kan naik level, mobilnya sekelas Innova, mungkin Pajero, Fortuner. Ya mungkin tahun depan mobilnya Bapak Ibu sekelas CEO kita ya, Land Cruiser gitu. Atau mungkin nanti tahun depan Bapak Ibu bisa helikopter. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya, karena rumus perjalanannya sudah jelas. Tinggal kita mau komitmen komiter atau tidak, komitmen komiter atau tidak, gitu kan. Nah, siap Bapak Ibu? Siap ya? Yap. Nah, itulah yang bisa saya bagikan. Slide terakhir, silakan kita ngomongin 3,5 miliar, 9 jalur. Nah, kita zoom aja, 450 orang. Sudah tewas 50 orang, sekarang tinggal 407 orang. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu, seleksi alam gitu kan. Potensinya eksponensial. Ya, hanya dengan modal enggak sampai 1 juta, ya kalau mau ditambah RO juga boleh. Kalau saya promosinya modal 10 lembar Bapak Ibu. Saya lagi promosi bisnis 10 lembar ya. Di-follow ya TikTok-nya ya. Bisnis 10 lembar. Ya, berpotensi punya penghasilan 2 juta setiap hari. Oh, setiap hari. Promosinya bebas-bebas saja Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu dagingnya bisnis ini bagaimana dengan komitmen komiter. Ya, potensinya eksponensial. 6 bulan ke depan kita akan bekerja sama dengan 597.861 orang. Dan itu semua akan kita kalikan dengan 6.000 bonus
pembinaan 5 generasi kita, dan kita akan menikmati 3,5 miliar lebih dari bisnis ini. Dan ini saya bilang baru kulitnya saja, Bapak Ibu, baru kulitnya saja. Karena kalau ini terduplikasi, upgrade otomatis ke konsisten, upgrade otomatis nanti Bapak Ibu ke konsisten ya. Dan kita semua pasti akan junior leader ya, pasti akan punya penghasilan royalti RO minimal 5 juta setiap bulan, dan tiap 3 bulan kita akan menikmati 10 juta apresiasi peringkat ya kan. Ini efeknya akan kemana-mana. Ya, tinggal Bapak Ibu mau komitmen, komiter atau tidak. Kata kuncinya komitmen, komiter. Bapak Ibu ucapkan 100 kali sampai Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu nanti ngimpi komitmen, komiter ya, ngigo komitmen, komiter, besok pagi keluar rumah mindset komitmen, komiter, ketemu mitra komitmen, komiter, 6 bulan 3,5 miliar. Ya, salaman sama saya, traktir nasi kucing, oke? Gitu ya Bapak Ibu, teman-teman semua, mohon maaf kalau saya banyak bercandanya, ya mudah-mudahan materi saya bermanfaat. Kira-kira bermanfaat enggak Bapak Ibu materi saya? Bermanfaat ya. Kalau bermanfaat ya mudah-mudahan bisa melancarkan rezeki kita semua di bisnis ini. Jika ada kurangnya saya minta masukannya juga. Nah, setelah ini kita akan tanya jawab.